Malam pertama itu ada salah satu seorang wanita anggota dari tim KKN ini ya, tidak bisa tidur di malam harinya, tidak bisa tidur sampai pagi. Perasaannya itu merinding sekali ya, merinding sekali meskipun ada banyak teman di situ. Malam kedua ini tidak hanya sekedar merinding, tapi ada sosok bayangan yang lewat. Yang ketiga ini tidak hanya sekedar merinding, tidak hanya sekedar melihat bayangan yang lewat. Si Dewi melihat sosok genderuwo yang ada di pojokan tinggi besar. Lanjut malam yang keempat. Malam yang keempat tidak hanya melihat sosok genderuwo, akan tetapi si Dewi di tepat jam 12 malam, si Dewi kesurupan oleh jin yang ada di rumah tersebut. Tapi di minggu berikutnya justru lebih parah lagi, dan ternyata seluruh wanita yang ada di tim KKN, jumlahnya ada 5 orang, semuanya mengalami kesurupan massal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para subscriberku semua. Malam hari ini saya akan menceritakan sebuah kisah di mana ada sekelompok orang KKN ya, kuliah kerja nyata di salah satu universitas di Jawa Tengah. Nah, mereka itu ada 11 orang ya. Satu kelompok itu 11 orang, di mana mereka ditawari kos gratis, rumah yang sudah lama tidak huni. Itu ditawarkan kepada orang yang KKN tadi, dan mereka semuanya mau, dan ternyata itu adalah rumah angker yang sudah lama tidak dihuni, 10 tahun tidak dihuni, dan ternyata itu bekas kuburan. Bagaimana cerita singkatnya? Sebelum itu, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu berada di lindungannya, dan sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau dan diberikan syafaatul uzma, amin ya rabbal alamin. Nah, bermula saat itu di tahun 2017 ya, teman KKN saya ya waktu itu kuliah di salah satu universitas di Jawa Tengah. Nah, itu terbentuk ya, ini bukan kelompok saya tapi kelompok teman saya di salah satu desa terpencil, di mana mereka mengabdikan diri, di mana pendidikan selama ini dipraktikkan ke dalam lingkungan masyarakat secara langsung, yaitu dinamakan KKN kuliah kerja nyata. Nah, saat itu di hari pertama mereka kan harus survei lokasi dulu, survei lokasi, menemui kepala desa, kemudian menemui ketua RW dan ketua RT, kemudian konsultasi nanti kinerjanya bagaimana, nanti tempatnya di mana untuk nginepnya. Biasanya kan mereka nginep di rumah kepala desa ya kebanyakan, akan tetapi kali ini kepala desanya justru menyarankan dan memberikan tawaran untuk kos ya, untuk kos menyewa salah satu rumah di mana rumah itu bagus sekali, dan penawarnya sangat murah sekali ya. 1 bulan cuma 1 juta rupiah, 1 bulan 1 juta rupiah untuk 11 orang. Berarti kalau 1 juta dibagi 11 ya kisaran 100.000 selama 1 bulan penuh. Nah, kenapa ini kok dihargai murah, padahal harga pasarannya 1 bulan itu bisa sampai 2 juta sampai 3 juta di daerah itu. Ternyata usut punya usut, rumah tersebut itu sudah lama tidak dihuni. Ketika salah satu teman KKN-nya itu langsung survei di lokasi penginapannya, saat survei kan siang hari, itu sangat senang sekali. Oh, rumahnya bagus, bertingkat ya, kamarnya banyak, kamar mandinya bersih, peralatan dapur semuanya sudah tersedia.
Jadi mereka tinggal langsung ke lokasi saja saat itu ya. Langsung ketika survei, si ketua kelompok ini, sebut saja namanya si Andre. Si Andre ini ditunjuk oleh teman-temannya untuk menjadi ketua kelompok KKN di tahun 2017 ya. Setelah survei, langsung hari berikutnya mereka semua langsung menghuni rumah tersebut, membawa berbagai perlengkapan KKN-nya. Malam pertama itu ada salah satu seorang wanita anggota dari tim KKN ini ya, tidak bisa tidur di malam harinya, tidak bisa tidur sampai pagi. Nah, perasaannya itu merinding sekali ya, merinding sekali meskipun ada banyak teman di situ, ada banyak teman, mereka tidur satu kamar 2 orang sampai 3 orang ya, ada yang tidur di ruang tamu, ada yang ngobrol-ngobrol di depan, ada yang tidur di kamar-kamarnya itu ada 3 ya, jadi satu kamar itu dihuni 3 sampai 4 orang. Nah, meskipun banyak temannya di situ, tapi ada salah satu wanita anggota KKN, sebut saja namanya si Dewi, tidak bisa tidur semalaman sampai pagi, dan pagi hari baru dia bisa tidur karena kecapean, tidak tidur semalaman. Dan ternyata si Dewi ini sedang menstruasi alias datang bulan. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika ada wanita yang datang bulan, hal-hal gaib ini sangat menyukai dengan darah haid. Nah, si Dewi ini tidak bisa tidur karena diganggu oleh penunggu-penunggu yang ada di rumah itu. Kemudian di jam 12 malam, si Dewi ini membangunkan salah satu teman ceweknya juga. Bangun, sebut saja namanya Sinta. Sinta, bangun, Sin, saya tidak bisa tidur ini, gimana, saya merasa merinding dan lain sebagainya. Tapi si Sinta ini menjawab, enggak, di sini saya tidak merasa merinding apa-apa, saya biasa saja. Mungkin kamu yang baru semalam di sini, baru adaptasi sehingga tidak bisa tidur. Nah, sampai di pagi hari si Dewi ini tidak bisa tidur. Nah, kemudian dilanjutkan malam kedua. Ternyata si Dewi juga tidak bisa tidur lagi karena merinding dan lain sebagainya, karena haidnya belum berakhir. Malam kedua ini tidak hanya sekedar merinding, tapi ada sosok bayangan yang lewat. Saat itu tepat jam 1 malam, kan si Dewi itu main HP biar menghilangkan rasa takutnya, main HP dan buka Instagram untuk mencari hiburan dan lain sebagainya, lalu melihat ada di sampingnya ada sekelebetan warna hitam ya, lalu dia kaget dan tidak bisa tidur lagi. Dia bangunkan si Sinta lagi ya, Sin, saya nggak bisa tidur, saya tadi melihat ada bayangan hitam yang lewat, seperti itu. Tapi si Sinta, kamu jangan nakutin saja, sini tidur sama saya. Nah, itu selimut langsung diselimutkan 2 orang tadi, si Sinta sama si Dewi, satu selimut berdua, ditutup mukanya supaya bisa tidur. Nah, setelah itu akhirnya si Dewi ini dipaksa untuk tidur, matanya ditutup, kemudian matanya ditutup dengan selimut sehingga dia bisa tidur jam 3 itu. Jam 3 baru bisa tidur sampai pagi ya. Nah, itu di malam kedua. Yang paling serem ini di malam yang ketiga. Yang ketiga ini tidak hanya sekedar merinding, tidak hanya sekedar melihat bayangan yang lewat. Si Dewi melihat sosok genderuwo yang ada di pojokan, tinggi besar. Lalu seketika itu si Dewi menggempur ya. Si Dewi itu berteriak, Sin, saya takut gitu, saya takut ada sosok di pojok sana gitu. Si Sinta akhirnya mulai merasakan ada hawa-hawa merinding ya, karena si Dewi tadi bilang melihat sosok genderuwo tadi. Nah, seperti itu langsung seketika itu tuh seluruh anggota KKN langsung terbangun karena si Dewi ini teriaknya keras sekali. Nah, akhirnya si ketua kelompok tadi mengajak untuk berdoa, tahlilan dan lain sebagainya, mengirim doa kepada arwah-arwah penghuni dan lain sebagainya. Akhirnya suasana kembali reda, tidak merinding lagi. Akhirnya si Dewi ini dipaksa untuk tidur lagi. Nah, lanjut pagi hari, inisiatif ketua kelompok langsung
menemui si kepala desa yang menyarankan untuk ngekos di rumah itu. Pak, ini tadi malam ada kejadian seperti ini. Si Dewi melihat sosok genderuwo yang ada di pojokan rumah. Ini gimana Pak? Ini teman-teman tidak nyaman, tidak enak berada di sini. Terus bagaimana solusinya? Kemudian Bapak Kepala Desa menjawab, ini mungkin saja teman kamu baru adaptasi, kan baru 3 hari. Siapa tahu nanti besok sudah enakan, nggak ada kejadian-kejadian lagi. Bapak Kepala Desa menyarankan untuk tetap sabar, tetap berdoa, mengaji dan lain sebagainya supaya aman di rumah itu. Pak Kepala Desa tidak memberitahu kalau rumah itu ternyata bekas kuburan ya, kuburan zaman dahulu. Nah, ketika itu setelah Pak Ketua KKN ini berkoordinasi dengan Bapak Kepala Desa, akhirnya Pak Ketua balik lagi ke posko ya, ke posko KKN. Kemudian menyarankan seluruh anggotanya untuk berdoa, untuk mengaji dan lain sebagainya. Dan jangan terlalu gojek ya, jangan terlalu bercandaan yang kelewat batas kewajarannya. Kemudian lanjut malam yang keempat. Malam yang keempat tidak hanya melihat sosok genderuwo, akan tetapi si Dewi di tepat jam 12 malam si Dewi kesurupan oleh jin yang ada di rumah tersebut. Kesurupan. Akhirnya Pak Ketua langsung menemui kepala desa dan menceritakan apa yang sedang terjadi, dan kepala desa langsung meminta salah satu ustadz atau orang pintar yang ada di wilayah itu untuk datang dan mengatasi masalah kesurupan ini si Dewi yang sedang kerasukan jin yang ada di pojokan rumah. Akhirnya saat itu juga Pak Kepala Desa memberitahu kalau memang rumah ini sudah lama tidak dihuni. Dulu ada penghuninya tapi tidak betah, baru 1 minggu sudah tidak betah dan pengen keluar dari rumah itu. Akhirnya ini ada KKN, saya tawarkan di situ, siapa tahu kuat, seperti itu. Setelah dikasih tahu oleh Pak Kepala Desa, akhirnya ini jadi permasalahan baru bagi tim KKN. Ini meneruskan menginap di situ atau pindah tempat, karena memang ini sudah membayar ya, sudah membayar, dan yang namanya mahasiswa itu ada yang banyak uang, ada yang uangnya menipis dan lain sebagainya lah. Karena alasan ekonomi juga, maka berbagai kesimpulan, berbagai usulan akhirnya menetapkan kalau posko KKN tetap berada di rumah tersebut, dengan catatan jangan bercanda kelewatan, jangan ada yang bengong, dan kita melakukan bancaan ya, di daerah situ namanya bancaan atau tasyakuran, supaya tidak ada yang mengganggu lagi. Nah, seperti itu. Akhirnya di hari yang keempat diadakan syukuran ya, diadakan syukuran selamatan, ada ayam dan lain sebagainya, mengundang ustadz dan membersihkan rumah-rumah dari hal-hal gaib, gangguan gaib seperti itu. 1 minggu kemudian tidak ada gangguan sama sekali, akan tetapi di minggu berikutnya justru lebih parah lagi, dan ternyata seluruh wanita yang ada di tim KKN, jumlahnya ada 5 orang, semuanya mengalami kesurupan massal. Akhirnya Pak Ketua KKN ini sangat bingung sekali, ini bagaimanakah semua teman cowok memegang teman ceweknya satu-satu ya, memegang ceweknya supaya tidak arogan, tidak melukai diri dan lain sebagainya. Kemudian Pak Ketua langsung datang ke rumah Pak Kepala Desa lagi untuk meminta konsultasi dan bantuannya. Nah, akhirnya dipanggillah sang ustadz yang kemarin untuk bisa mengobati teman-temannya yang sedang kesurupan. Akhirnya ada salah satu temen cewek yang kesurupannya itu parah, tidak bisa dibuang ya. Jadi pas waktu kesurupan itu jam 11 malam sampai jam 3 pagi, si cewek itu tidak bisa lepas dari kesurupan itu. Akhirnya si jin yang menyerupi cewek tersebut itu meminta syarat, meminta yang aneh-aneh, ada kelapa hijau,
kemudian ada jajanan pasar, ada kembang 7 rupa untuk dimakan dan lain sebagainya. Nah, akhirnya inisiatif dari sang ustadz tadi menuruti apa permintaan dari jin itu, memberikan kelapa, kemudian bunga 7 rupa, jajanan pasar dan lain sebagainya. Dan yang parahnya lagi, ingin mengajak orang yang disurupi ini ke alamnya. Ini yang sangat repot. Akhirnya Pak Ustadz tadi orang pintar memaksa untuk pisah dari raganya ya, memaksa jin itu untuk keluar secara paksa. Pak Ustadz tadi memanggil salah satu temannya juga yang orang pintar untuk membantu kesurupan masal ini. Dan akhirnya tepat waktu subuh, akhirnya alhamdulillah si cewek ini bisa lepas dari gangguan jin ini, gangguan kesurupan ini. Dan keesokan harinya tim KKN ini memutuskan untuk tidak tinggal di posko tersebut, pindah tempat dengan alasan apapun, meminta bantuan dari Pak Kepala Desa untuk mencari tempat yang lebih nyaman, yang lebih enak, tidak ada gangguan seperti itu. Nah, itulah cerita singkat dari pengalaman teman saya yang saat itu di tahun 2017 menjalani program KKN ada kejadian horor seperti ini. Semoga kita tetap dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan jin dan setan ya. Pelajaran yang bisa kita ambil dimanapun kita berada, kita harus selalu sopan karena di dunia ini tidak hanya manusia saja, tapi ada makhluk lain yaitu jin yang berada di dunia ini juga. Maka dari itu kita harus saling menghormati, tidak saling mengganggu dan lain sebagainya ya. Nah, sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Apabila teman-teman memiliki cerita horor, cerita mistis, silahkan bisa kirimkan ceritanya ke WhatsApp yang sudah saya sediakan di deskripsi untuk bisa saya ceritakan supaya bisa diambil hikmahnya oleh para penonton ya. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang sopan, kurang baik dan lain sebagainya, cerita ini cerita kisah nyata ya, tapakan, tapi yang namanya cerita pasti ada bumbu-bumbunya supaya ceritanya ini lebih menarik ya. Jangan percaya 100% karena ini cerita mulut by mulut, ada kemungkinan ceritanya itu dirubah dari mulut ke mulut seperti itu. Sekian dari saya, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.